Du 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 du. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong aku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih. Hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026. Saya akan membawakan satu renungan singkat yang saya beri judulnya Menghalau Gelisah. Menghalau Gelisah. Teksnya saya ambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama yang berbunyi seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya jugalah kepadaku. Saudara, kegelisahan bisa terjadi kepada siapa saja, tanpa kecuali tentunya. Tak ada orang yang tidak pernah mengalaminya. Itu tentu manusiawi ya, saudara ya. Gelisah itu misalnya bisa terjadi karena berbagai hal dalam hidup kita. Misalnya nih, sederhana sekali contohnya. Ketika kita berjanji dengan seseorang untuk bertemu pada jam sekian, hari dan jam sekian. Ditunggu-tunggu, ternyata saudara, orang itu tidak datang-datang, bahkan sampai melewati waktu
yang dijanjikan. Kita menelpon dia, nggak diangkat juga. Kita WA dia, kita berusaha untuk chatting gitu, tapi juga nggak dibaca sama sekali. Apa yang terjadi? Ya, kita bisa marah, ya. Kok kenapa orang ini tuh mengingkari janji gitu? Juga bisa kita khawatir gitu, ya. Jangan-jangan orang ini mengalami apa, ya? Mungkin kecelakaan, ya. Tapi kecelakaan itu kan bukan harus sampai luka parah, ya, atau meninggal misalnya. Jadi kecelakaan itu ada hambatan di perjalanan ketika dia hendak bertemu dengan kita. Kemudian ada juga kasihan, gitu ya. Timbul juga rasa kasihan. Nah, kita ini dalam gelisah ini ada tiga hal, ya. Kita bisa marah, bisa juga khawatir, kasihan juga, campur aduk gitu. Nah, itu salah satu contoh yang sederhana. Banyak contoh lain misalnya di kehidupan kita buatkan kita gelisah. Nah, bukan hanya karena seperti tadi berjanji lalu kemudian tidak bisa bertemu, tetapi juga misalnya ketika kita berada di suatu tempat yang di sana ancaman keamanan itu begitu tinggi, ya, ancaman keselamatan gitu maksudnya. Itu juga bisa gelisah, ya. Kita tahu ini bisa jadi terjadi apa kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan Yesus sendiri gelisah di Taman Getsemani. Dikatakan apa? Keringatnya sampai sebesar jagung. Coba kita bayangkan sebesar jagung menetes gitu dari wajah. Nah, kemudian Tuhan mengatakan jangan gelisah, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Yesus mengatakan seperti itu karena kegelisahan itu sendiri bisa diatasi olehnya. Sehingga dia mampu kemudian menghadapi apapun yang terjadi ke depannya, termasuk ketika disesah dan kemudian disalibkan. Nah, bagaimana kita bisa tidak meneladani apa yang Tuhan Yesus firmankan? Percayalah kepada Bapa, percayalah juga percaya kepada Bapa. Kata Tuhan Yesus karena dia masih dalam posisi sebagai manusia. Ada satu posisi kan dua, sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Nah, Yesus berfirman seperti itu, percaya kepada Bapakku dan percaya jugalah kepada saya. Kepadaku maksudnya kepada Yesus, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menelan itu? Ketika kita mengalami gelisah, ketika mengharapkan sesuatu, atau ketika kita mengetahui ada ancaman terhadap kita, kita gelisah. Yesus katakan percaya, kuncinya hanya percaya, tidak lebih dan tidak kurang. Manakala kita percaya, ketika kita tahu kita akan mengalami sesuatu, kita bisa mampu melewati, kita mampu menghadapinya, menghadapi apapun yang terjadi ke depan. Jangan pernah ragu ketika kita menghadapi suatu masalah. Ketika kita gelisah, kita berdoa, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Apapun masalahnya, jika ini terjadi, Tuhan izinkan gitu, kita tidak pernah bisa kecewa, tidak akan kecewa. Sekali lagi Tuhan katakan, ketika kita gelisah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan kepadaku. Percaya adalah jawaban atas kegelisahan kita. Gelisahmu, gelisahku karena apa? Tapi Saudara kasih, mari kita tahu harap kita kepada Tuhan. Percaya itu kemudian memenangkan kita.
Akhirnya kita akan mengalami apa? Sukacita. Sebagaimana tujuan Tuhan disalibkan, dia menghadapi dengan tenang, menghadapi yang sudah diketahuinya dari jauh-jauh hari. Pagi ini saudaraku, kita taruh gelisah kita ke dalam tangan pengasihannya. Kita percaya kita pasti diberikan kembali rasa tenang, dan akhirnya kita dapat menjalani hidup ini, hidup yang tentunya diberkati oleh Tuhan. Saudara, demikian renungan singkat ini, semoga menjadi berkat buat kita sekalian. Shalom, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Bapak Ibu Saudara kasih hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.